Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Tematik hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku ya. Ini ada di Pupena 3B, halaman 3 sampai 4. Nah, menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diuraikan dalam sebuah teks. Nah, jadi informasi dari benda-benda itu dapat dibuat dalam sebuah teks. Nah, kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks dengan cermat. Nah, jadi jika kita membaca teks dengan cermat, kita dapat menemukan informasi-informasi yang ada di dalam teks. Setelah kita membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, setelah kita baca teks, kita bisa menjawab pertanyaan. Nah, nanti jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Jadi ketika kita baca, selesai kita baca, kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan dari teks tersebut. Nah, di sini ada sebuah teks. Jadi, teks hari ini judulnya adalah tentang benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita, misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan juga warna. Jadi benda-benda itu dapat dikelompokkan dari apa? Dari bentuknya, ukurannya, dan juga warnanya. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita kan bentuknya macam-macam ya. Benda-benda yang dapat dikelompokkan benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Nah, selain tadi ini kan tadi kita sudah bahas ya. Kita bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan juga warna. Nah, sekarang kita akan belajar yang dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Nah, contohnya itu apa ya? Benda yang berbentuk balok dan bulat. Nah, kita lihat di benda di sekitar kita yang bentuknya balok dan bulat. Nah, itu berarti dikelompokkan menurut bentuknya. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Nah, selain itu ukurannya juga macam-macam. Ada benda yang besar, ada juga benda yang kecil. Ada benda yang berat dan juga ada benda yang ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Jadi ketika kita mengamati, kita bisa lihat, oh ini benda ukurannya besar, oh ini bendanya ukurannya kecil. Jadi kita harus amati. Setelah diamati, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Setelah kita amati, kita bisa bandingkan, oh ini lebih besar, oh ini lebih kecil, seperti itu ya anak ya. Selain itu kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Nah, caranya dengan apa ya untuk menentukannya? Yaitu dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Nah, tadi sudah kita sudah mengelompokkan dari bentuk, kemudian dari ukuran, sekarang dari warna. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna-warna lainnya. Misalnya pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada juga pakaian seragam berwarna putih, ada pakaian seragam berwarna coklat, jadi berwarna-warni. Nah, itu adalah tadi cerita tentang benda-benda di sekitar kita. Diingat ya nak ya, benda-benda di sekitar kita itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu dari bentuk, ukuran, dan juga warnanya. Nah, sekarang tugasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita? Nah, coba kita amati benda-benda di sekitar kita itu apa saja ya, ditulis ya anak ya. Kemudian bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Nah, benda-benda tadi dikelompokkannya apa saja ya? Ada 3 tadi, apa saja? Ayo. Nah, kemudian sebutkan contoh benda-benda berdasarkan pengelompokannya. Nah, di sini kalian tulis misalnya tadi berdasarkan bentuk misalnya yang kotak tadi apa contohnya? 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya sayang ya. Kemudian setelah bentuk tadi ukuran.
kira-kira ukurannya apa ya, menurutnya lemari itu apa, besar atau kecil, kemudian kotak pensil itu besar atau kecil, seperti itu ya nak ya. Kemudian warna, misalnya warna itu apa contohnya, misalnya warna apa, benda warna apa, seperti itu dikelompokkan, disebutkan contoh-contohnya ya sayang ya. Ini dikerjakan di buku tugas. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika. Matematika hari ini kita akan belajar dari Bu Pena 3B ya nak ya, maaf ini salah sudah. Bu Pena 3B halaman 4 sampai 6, yaitu tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Bu Pena 3B, pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Jadi, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Nah, agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku, seperti pada contoh pada gambar berikut. Nah, kita lihat contohnya ya nak ya. Nah, lihat di sini. Ini adalah gambar dari penggaris. Nah, ini gambar penggaris. Kemudian yang ini adalah meteran roll kecil yang ini. Kemudian meteran pita yang ini. Yang terakhir ini adalah meteran roll besar. Nah, ini adalah alat pengukur panjang baku. Nah, penggunaan alat ukur pada gambar di atas tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Jadi, tergantung apa yang akan kita ukur ya nak ya. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter kita bisa ukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Jadi kalau meteran pita yang ini biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Kemudian meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Yang ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, yang ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Satuan baku hasil pengukuran panjang itu contohnya adalah meter, disingkat dengan M. Kemudian sentimeter dengan cm. Meter M, sentimeter cm. Nah, perhatikan contoh penggunaan penggaris untuk mengukur panjang benda berikut. Nah, di sini ada contohnya, kita akan belajar untuk mengukur sebuah pulpen. Nah, kita ukur. Cara mengukur pulpen sesuai gambar di atas sebagai berikut. Nah, letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Nah, ingat kalau kita mengukur harus dari angka 0 ya, dari angka 0. Kemudian letaknya harus lurus. Nah, setelah itu perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pulpen pada sisi lainnya. Nah, setelah kita taruh di sini, kita lihat ujungnya. Dia berada di angka berapa? Nah, ada di angka 13. Oleh karena itu, berdasarkan gambar, ujung pulpen tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi, panjang pulpen tersebut adalah 13 cm. Nah, itu tadi adalah mengukur pulpen ya nak ya. Selanjutnya ini adalah tugas kalian. Tugasnya yaitu menentukan panjang benda-benda yang ada di rumahmu dengan menggunakan penggaris. Nah, ini ada di buku Bu Pena. Bisa dikerjakan langsung di buku Bu Pena atau kalau tidak boleh dikerjakan di buku tugas. Nah, panjang buku tulis nanti kalian kalian ukur dengan penggaris ya nak ya. Kira-kira berapa sentimeter. Kemudian panjang pulpen berapa sentimeter. Panjang pensil yang ini adalah panjang pensil yang C, panjang pensil ya nak ya, ini pada berapa sentimeter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar SBDP. SBDP ini ada di Bu Pena halaman 7 sampai 8 tentang alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Jadi, alat musik ritmis itu tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Jadi, alat musik ini digunakan untuk pengiring tambahan, ya nak ya. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama. Jadi, ketika kita memainkan alat musik ritmis, kita membutuhkan yang namanya ketepatan irama dan juga keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Ada berbagai cara dalam memainkan alat musik ritmis. Nah, dalam memainkan alat musik ritmis itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan dipukul atau digoyangkan. Nah, alat musik ritmis juga dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Jadi, alat musik ritmis ini ada 2 juga, alat musik ritmis tradisional dan juga alat musik ritmis modern.
Contoh alat musik ritmis tradisional antara lain gendang, tamborin, dan juga tifa. Nah, untuk yang tradisional itu adalah gendang, tamborin, dan juga tifa. Contoh alat musik ritmis modern antara lain triangle, drum, dan juga simbal. Ini adalah untuk yang modern. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalnya dengan apa? Dengan tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk paha, dan juga bersiul. Nah, berikut adalah nama alat-alat musik ritmis. Nah, ini ada konga. Konga ini dimainkannya dengan cara dipukul. Kemudian marakas. Nah, cara memainkannya adalah dengan digoyang-goyang. Kemudian tamborin ini dengan cara dipukul, triangle dengan cara dipukul, kendang dipukul, drum dipukul. Kemudian ada tifa, tifa ini juga dipukul, timpani dipukul, gong juga dipukul. Itu adalah contoh dari alat musik ritmis. Kemudian ini adalah tugasnya, perhatikan alat-alat musik ritmis berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, tugas kalian tuliskan nama-nama alat musik tersebut beserta cara memainkannya. Nah, ini tadi namanya apa ya? Lihat dari sini ya sayang ya. Ini tadi apa namanya, ini apa, ini apa, ini apa. Nanti ditulis boleh di buku tugasnya boleh atau mau langsung di buku pena juga boleh. Kemudian ini adalah PR-nya. Tuliskan bunyi-bunyi yang terjadi jika alat musik berikut dimainkan. Nah, lihat di sini ini adalah tentang pola irama. Dung, kira-kira ini kan suaranya dung. Kemudian triangle-nya ini ting. Berarti ini apa lagi ya suaranya? Ini apa lagi? Nah, dilihat dari gambarnya ini ya sayang ya. Oke, itu adalah PR-nya. Boleh langsung dikerjakan di buku PR atau boleh langsung dikerjakan di buku pena. Nah, Miss Indah rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.